Vivian, Clovis, kalian akhirnya jemput aku. Siapa jemput kamu? Kamu menabrak mati Nyonya Helen. Kamu harus membusuk di penjara. Aku kasih tahu kabar baik lagi. Grup purba sudah jadi milik kami. 3 bulan yang lalu, sahabatku Vivian pinjam mobilku untuk mobil pengantin. Malam sebelum nikah, sahabatku pakai mobilku dan menabrak mati Nyonya Helen. Sania, Dia memohon agar aku gantikan dia. aku mohon bantu Tunanganku aku ya. Clovis tenang juga saja. datang Kami sudah membujukku. mengatur semuanya. Mereka menjamin kalau 3 hari lagi aku pasti dibebaskan. Dan hari ini, hari dia menjemputku pulang. Vivian, Clovis, kalian akhirnya jemput aku. Siapa jemput kamu? Kamu menabrak mati Nyonya Helen. Kamu harus membusuk di penjara. Kenapa? Kenapa kalian lakukan ini padaku? Siapa suruh kamu bodoh? Aku kasih tahu kabar baik lagi. Orang tua kamu itu udah lompat dari gedung. Mulai sekarang uangmu jadi milik aku dan Clovis. Grup purba juga akan jadi milik kami. Ternyata kalian berdua sudah berkomplot. Kalau aku bisa hidup lagi, aku tidak akan pernah. Sania, kamu dengar aku bicara tidak? Kita kan sahabat baik. Mobil mewah barumu itu aku pinjam ya. Pinjam mobil. Aku kembali ke hari Vivian meminjam mobilku. Kamu juga tahu kan, ibunya Alvin selalu remehkan latar belakangku. Kalau aku bisa pakai mobil mewah untuk nikah, ibunya Alvin pasti akan lebih senang. Memangnya kamu tak mau lihat sahabatmu bahagia? Sania, mobil sport di garasimu kan banyak. Pinjamkan saja yang ini untuk dia. Kita semua kan teman baik. Jangan pelit. Benar, mobil mewahmu kan banyak. Beri aku satu kenapa? Pinjam mobil, tidak akan kupinjamkan. Dulu karena kupinjamkan mobil ini, dia malah menjebakku. Dan keluargaku juga mati. Kali ini tidak akan kupinjamkan. Sania, Tidak mau. Fans lainku harganya hampir 40 miliar. Gimana kalau nanti tergores? Sania, kenapa kamu jadi pelit begini? Persahabatan kita selama ini, masa kalah sama mobil jelek itu? Kamu kan kaya, bantu aku kenapa? Sudah ku bilang tidak mau. Clovis, kembalikan kunci mobilku. Sania, aku ini pacarmu. Masa aku nggak boleh pegang kunci mobilmu? Dasar kalian memang pasangan licik. Aku tak mau ulangi. Berikan. Pintunya di sana. Silakan keluar. Vivian! Kuncinya sudah kembali. Kecelakaan dulu tak akan terjadi lagi. Sebaiknya, aku harus memasang kamera pengawas di mobil. Nona Sania sudah terpasang. Data tersimpan di cloud. Bagus. Semuanya sudah siap. Sania, hari ini kenapa? Dulu apapun yang ku minta dia kasih. Kenapa kamu gak bantu aku? Siapa bilang gak bantu kamu? Dia belum tahu. Aku sudah hafal kata sandi berangkasnya. Apa rencanamu? Jam 2 dia ada kelas privat. Kita ambil kunci, kamu bawa mobilnya. Ambil saja dulu, dia gengsian, gak akan laporin pacar dan sahabatnya. Kamu memang pintar. Setelah aku nikahi Kelantandi, kita kuras habis harta kedua keluarga itu. Kuncinya sudah kuambil, sudah kupasang CCTV. Sandi berangkasnya sudah kuganti. Aku juga suruh orang memasang kunci pengaman baja di ban mobil Vincent itu. Di kehidupan ini, Vivian dan Clovis kalau mau bawa mobil itu untuk menjebak, itu cuma mimpi. Kak Clovis, kamu yakin Sania latihan pilates? Gimana kalau dia pulang? Takut apa? Kelas privat mahalnya itu minimal 2 jam sudah pasti. Jangan banyak bicara, jaga pintunya. Ada apa ini? Kenapa ini? Sial, dia udah ganti kata sandinya. Terus sekarang gimana? Dia sudah waspada. Kamu harus hati-hati. Jangan setelah nikah kamu gak dapat harta klan purba. Kenapa panik? Aku masih punya kunci pintar. Bisa buka kuncinya pakai ponsel. Kak Clovis, kamu memang hebat. Nanti ini akan jadi milikku. Dia kira sembunyikan kuncinya aku jadi nggak punya cara. Mobil ini tetap bisa kubawa sesuka hati. Tunggu aku menikahinya, semua hartanya grup purba akan menjadi milikku. Ada apa ini? Kamu bisa nyetir tidak? Sania si wanita gila itu ternyata sudah mengunci ban mobilnya. Halo, Kun, bawa mesin potong bajamu. Cepat ke garasi bawah tanah klan purba.
Kak Clovis, aku tahu kamu pasti punya cara. Pakai saja mobilnya. Meskipun mobil ini atas nama dia, nanti juga jadi milikku. Kak Clovis, nanti kalau klan purba sudah jadi milikmu, langsung balik nama untukku ya. Baik, ingat janji kita ya. Tentu saja, aku nggak mungkin lupa. Aduh, kulitnya lembut sekali. Harganya berapa ini? 40 miliar. Ibu, hari ini aku ajak ibu menikmati rasanya naik mobil mewah. Peringatan, anti maling mobilmu telah dirusak paksa. Mesin mobil menyala, sudah keluar dari basement. Tidak kusangka mereka berani mencuri mobil. Saat aku sadar mereka sudah bawa mobilnya. Sekarang aku harus batalkan SIM-ku dulu supaya aku tidak disalahkan. Ibu, pegangan yang kencang. Hari ini kita rasakan rasanya jadi orang kaya seenaknya. Pemilik mobilnya kan Sania. Poinnya biar dia yang kena. Ganti rugi juga urusan dia. Kita nikmati saja. Benar, kalaupun ada masalah besar masih ada sisanya yang akan menanggungnya. Kalau mobilnya hancur juga salah dia. Nomor plat akhir 358, kecepatan tinggi melawan arah. Terobos lampu merah. Nomor antrean A058, silakan ke loket 3. Bu, setelah SIM dibatalkan harus tes ulang. Yakin mau dibatalkan? Saya sangat yakin. Sudah selesai. Ini bukti pembatalannya. Di kehidupan lalu, Nyonya Helen mengalami kecelakaan sekitar jam 11 malam. Harus sampai sebelumnya untuk selamatkan Nyonya Helen. Nona, 2 orang di depan juga mau ke arah selatan kota. Malam susah dapat taksi. Sekalian saja nebeng. Nanti ongkosnya aku kurangi 20.000. Jangan banyak bicara, jalan. Kenapa kamu egois sekali? Ini kan searah. Kenapa tidak mau saling bantu? Kalau manja begitu, beli mobil sendiri saja sana. Ini 4 juta. Baik, bos. Pegangan yang kencang. Ya ampun, mobil mewah miliaran ini rasanya memang beda. Bahkan angin dari AC-nya terasa seperti wangi uang. Tentu saja, Sania tidak bisa pakainya. Biar aku saja gantikan. Betul-betul, anakku memang pintar. Hei Vivian, itu lampu merah pelan-pelan. Takut apa? Pemilik mobilnya kan Sania. Lampu merah bukan masalah. Terobos saja. Mobil butut apa ini? Jangan bermimpi aku ganti onderdil mobil ini. Anjing sialan! Beraninya kamu halangi jalanku. Cari mati ya! Anjing sialan. Vivian, cepat injak rem. Kita tabrak orang. Nenek gila. Kenapa tiba-tiba di sini? Kita pergi dulu. Cepat pergi. Aku terlambat. Kecelakaan ini lebih awal dari sebelumnya. Di tikungan kawasan Villa Selatan ada korban kecelakaan. Pelakunya sudah kabur, korban pendarahan hebat. Tolong segera kirim ambulans. Denyut nadinya lemah. Bertahanlah, darah beku yang menyumbat harus dikeluarkan. Di kehidupan lalu, klan purba terpuruk karena Vivian memfitnahku menabrak Nyonya Helen. Untungnya kali ini ada bukti. Vivian, tenanglah. Sekarang telepon dia. Bohongi dia ke lokasi mobil mogok. Lalu kamu kembali. Iya, mobilnya kan punya Sania. Tante benar. Hujannya deras begini, mungkin CCTV nggak bisa melihat jelas siapa di mobil. Setelah dia dipenjara sebagai pacarnya, aku pura-pura setia padanya dan berjuang untuknya. Orang tuanya pasti terharu dan beri aset klan purba untuk aku kelola sepenuhnya. Benar, kamu memang pintar. Baik, aku telepon dia sekarang. Vivian, kenapa tiba-tiba telepon selarut ini? Sania, aku di wilayah barat. Aku takut sekali. Hujan deras, cepat tolong aku. Wilayah barat? Kok kamu bisa ke sana? Aku mengerti, aku segera ke sana. Nyonya Helen tidak boleh dipindahkan. Ambulans pun hanya bisa menolong di sini. Alkohol? Sania, mobilmu menabrak orang. Kamu harus bertanggung jawab. Apa hubungannya denganku? Aku malah mau tanya kenapa mobilku di sini. Ibu, plat mobil itu, rombongan mobil itu milik keluarga kaya klan Salu. Gawat, nenek tua yang kutabrak itu Nyonya Helen dari klan Salu. Ibu. Panggil tim medis terbaik di kota ini untukku.
Selamatkan ibuku dengan cara apapun. Baik, Pak Adrian. Beraninya melukai ibuku begini. Siapapun orangnya, aku Adrian akan membuatnya menderita dan membayarnya dengan darah. Itu Adrian, raja gelap yang membunuh tanpa berkedip dan menabrak ibunya. Kita akan dicinjak habis. Pak Adrian, itu dia. Mobil yang kecelakaan itu punya Sania. Dia yang menabrak orang. Aku dipanggil untuk disalahkan. Ini semua salahnya. Nona Sania, mobil ini milikmu. Masih mau mengelak? Pak Adrian, bukan aku yang menabrak Nyonya Helen. Mobilku dicuri, aku tak sempat menyetir. Pak Adrian, CCTV-nya sudah dicek. CCTV di jalan ini rusak. Kejadian Nyonya Helen tak terekam. Baguslah. Tidak ada CCTV. Jelas-jelas kamu wanita jahat yang menabrak, malah suruh Vivian menanggungnya. Akulah saksinya. CCTV di jalan ini rusak. Karena versi kalian berbeda, maka yang bisa berikan bukti kuat untuk bersihkan nama, boleh pergi dari sini. Tidak ada CCTV. Ini beneran keberuntunganku. Selama aku tidak mengaku, aku akan aman. Siapa yang tahu kalau aku yang menyetir? Pak Adrian, Sania yang menyetir mobilnya. Dia yang mengebut dan menabrak Nyonya Helen. Aku dan ibuku saksinya. Benar. Anda harus membela kami. Sania beneran membuat kami terpojok. Kasihan Vivian. Besok dia akan menikah. Pak Adrian, Vivian dan ibunya adalah keluarga. Kesaksian mereka yang saling melindungi tidak memiliki kekuatan hukum. Clovis? Aku tahu, kamu selalu dimanja di rumah. Kamu pasti takut usai menabrak, makanya kamu panik dan suruh Vivian datang untuk menanganinya, iya kan? Pacar yang sangat setia di depan membantuku tapi malah menjadikanku tersangka. Benar. Pacarmu sudah mengakuinya. Nona Sania, jika Anda tidak bisa berikan bukti, kita bertemu di kantor polisi. Pak Adrian mau buktikan, kebetulan aku punya. Pak Adrian, tolong lihat, sore ini SIM-ku sudah kucabut. Aku bahkan tidak bisa menyetir, mana mungkin mengemudi 10 km ke wilayah barat. Palsu. Ini pasti palsu. Kamu kaya raya. Gampang sekali palsukan surat ini. Ini asli. Bagus, kamu Sania. Berani menyetir tanpa SIM. Kejahatanmu bertambah. Sania, meskipun SIM kamu itu sudah dicabut, sedang kesal, jangan bahayakan nyawa orang. Menyetir mabuk tanpa SIM. Pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat kapitalis berhati busuk ini. Dia tabrak orang lalu beri kertas. Katanya tak bisa menyetir. Mentang-mentang kaya, mau jadikan anakku yang lemah sebagai kambing hitam. Kapitalis bajingan, orang kaya memang jahat ya. Tak punya SIM tapi nekat menyetir. Ini sudah jelas, nyawa orang tak berharga. Kelihatannya cantik, tapi hatinya jahat sekali. Ada masalah malah memaksa gadis malang ini disalahkan. Astaga! Semuanya cepat cium. Wanita ini bau alkohol. Masih bilang gak minum. Baunya menyengat sekali. Ternyata dia mabuk. Dia kira punya banyak uang, bisa berbuat semaunya. Dia orang biasa, dia anggap apa. Lihat baik-baik semua wajah wanita jahat yang tak menyesal ini. Tabrak orang dan tindas yang miskin. Hari ini harus kita viralkan, biar reputasinya hancur. Buat saja keributan, makin besar makin bagus. Malam ini lewat mulut orang-orang bodoh ini, kesalahan ini akan dilimpahkan pada Sania. Aset puluhan triliun klan purba akan jadi milikku, Clovis. Sania, melawanku. Kamu belum selevel. Sekarang kamu gak akan bisa membersihkan namamu. Mobil dan uangmu akan jadi milikku semua. Pak Adrian, menyetir mabuk sebabkan luka berat tabrak lari, ditambah sengaja memfitnah orang. Kalau digabung hukumannya berapa tahun? Kasusnya sangat serius, minimal penjara 5 tahun. Kamu tertawa? Kamu takut kan? Tunggu saja membusuk di penjara. Dasar jalang. Mobilku ada kamera. Kamera pengawas. Semuanya lihat video ini, siapa pengemudi aslinya. Wajah di rekaman ini nggak kelihatan jelas. Pak Adrian, di sini bahkan nggak ada wajahnya. Kenapa bilang aku yang nyetir? Semuanya lihat bajunya. Mantel warna kaki. Kamu malah menuduh orang. Kamu yang nyetir. Sengaja menutupi wajah saat direkam. Mau jadikan aku kambing hitam. Sudah aku bilang wanita jahat ini hatinya busuk. Pak Adrian, jangan tertipu olehnya. Video ini membuktikan kalau dia pelakunya. Sania, kamu sangat mengecewakanku. Masalah besar begini, kamu nggak bertanggung jawab dan pakai video palsu untuk memfitnah Vivian. Kamu kira Pak Adrian gampang dibohongi? Vivian, kamu juga memakai mantel warna kaki. Berarti kamu juga tersangka. Ini mobil kamu. Selain kamu siapa lagi? Pak Adrian, Nyonya Helen kehilangan banyak darah, menyebabkan shock berat. Tanda vitalnya menurun drastis. Kami sudah berusaha maksimal, tapi kondisinya sangat kritis. Terjamin Nyonya Helen selamat. Aku nggak peduli caranya. Siapkan stok darah terbaik dan panggil ahli terbaik ke sini. Baguslah, kalau nenek tua itu mati, tidak akan ada saksi lagi. Kali ini Sania tidak akan bisa lolos. Adrian pasti akan menguburnya.
Nona Sania, kamu diduga tewaskan orang akibat mabuk, tabrak lari, dan menipu Pak Adrian dengan bukti palsu. Mulai sekarang, Divisi Hukum Grup Salu akan menuntut Anda. Tunggu. Baju bisa saja sama, wajah di CCTV mungkin saja buram, tapi ada hal yang tidak bisa disangkal. Ini ditemukan di lumpur, dekat Nyonya Helen. Vivian, kalau memang aku yang menyetir, kenapa cincin tunanganmu bisa jatuh di lumpur lokasi kejadian? Cincinku, kapan jatuhnya? Berlian merah pir ini, cincin tunanganmu yang dipasangkan Alvin saat Alvin melamarmu bulan lalu. Loh, kenapa cewek itu diam saja? Wajahnya pucat seperti hantu. Cincinnya jatuh di lokasi. Jangan-jangan pelaku sebenarnya dia. Tapi dia malah menuduh. Omong kosong. Hanya karena cincin kamu asal memfitnah orang. Jangan percaya dia. Cincin ini jelas-jelas dia yang curi. Dia mencuri cincin putriku dan dibuang di lokasi. Mencuri? Imajinasi Bu Nata beneran luar biasa. Dasar dua orang bodoh. Begini saja masih tidak bisa kalahkan Sania. Tante, kamu salah paham. Sania tidak mencuri cincin Vivian. Cincin berlian merah ini aku yang belikan untuk Sania. Pakai semua tabunganku. Aku pesan khusus sebagai kejutan untuk Sania. Karena minggu depan hari jadi hubungan kita. Sania, kamu tega memakai hadiah tanda cinta sebagai alat untuk fitnah Vivian. Kamu gak punya hati? Benar, itu cincinnya dibelikan Clovis untukmu. Lalu kamu pakai untuk memfitnahku. Sania, kamu kejam, kamu iblis. Clovis, uangmu dari mana? Utang 10 miliar saja tidak bisa bayar. Bisa pesan berlian merah seperti ini. Sania, demi membela diri, kamu tega berbohong untuk menjelekkanku. Aku pinjam uang untuk memberimu kejutan. Benar. Dasar wanita jahat tak tahu malu. Di saat begini masih menjelekkan pacarmu sendiri. Nyawa ibuku dalam bahaya. Aku tidak punya waktu melihat drama murahanmu. Tangkap dia. Serahkan ke kantor polisi. Tangkap, cepat seret pergi wanita jalang ini. Asal dia masuk penjara, seluruh harta klan purba jadi milikku dan Clovis. Benda mati bisa dipalsukan. Kalau orang hidup? Jam 10.20 malam, aku kesini naik taksi. Nomor platnya JAT8563 dan turun di Persimpangan Barat. Aku sampai tepat jam 10.45. Sopir taksinya saksiku. Acting. Terus saja acting. Cuma asal sebut plat nomor mau lolos dari hukuman. Kamu kira semua orang bodoh? Memang kenapa kalau naik taksi? Malam hujan segelap ini, sehari sopir angkut ratusan orang. Dia takkan ingat wajahmu. Kalau dia benar punya saksi, berarti tuduhan palsuku tadi akan terbongkar sepenuhnya. Tidak, nggak mungkin sekebetulan itu. Apa Anda pemilik mobil JAT8563? Kami dari Divisi Hukum Grup Salu. Sekitar jam 10.20 malam. Apa Anda mengantar wanita muda yang memakai mantel kaki dan turun di Persimpangan Barat? Aduh, Pak Pengacara, malam ini hujannya deras sekali. Di mobil saya sudah ganti puluhan orang. Mana sempat saya lihat pakaian penumpang. Lagi pula, malam gelap begini, aku sungguh tidak ingat. Sania, kamu dengar? Saksimu bahkan tidak mengenalimu. Mau pakai trik apa lagi? Pak Adrian, dia hanya mengulur waktu. Cepat bawa dia pergi, biar diinterogasi polisi. Sabar. Bapak, ingatanmu jelek sekali ya. Bapak mau ajak sepasang kekasih nebeng, aku tolak. Kita pun jadi berdebat. Memangnya itu bukti apa? Banyak sekali yang berdebat karena mau nebeng. Bapak bilang aku egois manja. Lalu aku lempar uang tunai 4 juta ke kursi penumpang depan Bapak. Aduh, ternyata Nona pembawa rezeki ya. Tentu saja, aku ingat, walau Anda jadi abu pun, walau pakai topeng pun, aku tetap kenal Anda. Uang 4 juta barunya masih hangat di kantongku. Yakin itu dia? Jam berapa dia ada di mobilmu? Sangat yakin. Dewi Rezeki ini naik jam 10.20, turun di Persimpangan Barat jam 10.45. Di depan ada kecelakaan, dia turun pakai payung hitam menolong orang. Kalau dia tak beri 4 juta, aku sudah ambil jalan lain. Gimana mungkin? Kalau Sania ada di dalam taksi, lalu orang di mobil penabrak itu, siapa? Bukan aku. Pak Adrian, cepat lihat ini. Tadi saat penyelamatan gelang giok ini kami temukan di genggaman erat tangan Nyonya Helen. Ini mungkin bukti kunci. Punya Sania. Itu gelang gioknya Sania. Pak Adrian, gelang giok ini milik Sania. Satu kota tahu kalau gelang giok hijau ini pusaka klan purba. Tak pernah dilepasnya. Sania, kamu ini udah menyuap sopir taksi itu untuk bersaksi palsu. Semuanya lihat. Wanita jahat ini tak hanya menabrak, dia juga mau mencekik Nyonya Helen. Makanya gelangnya bisa tertinggal. Pak Adrian, buktinya sudah sangat jelas. Cepat hukum mati dia. Hukum mati apa maksudnya? Dia jahat, harus dihukum mati. Sebuah gelang. Kalian dapat kesempatan lagi.
Buktinya sudah jelas. Kamu seorang pembunuh. Masih mau menyangkal? Itu tertinggal saat aku beri pertolongan. Omong kosong. Tengah malam ke sini untuk menolong orang. Siapa yang percaya? Jelas kamu membunuhnya. Betul. Kalau bukan salahmu, kenapa menolong? Jelas kamu merasa bersalah, kan? Di paha Nyonya Helen terikat sebuah shell sutra untuk menahan darah. Tanya saja dokter, ikatan di shell itu, apa itu simpul medis? Kamu bisa P3K? Pak Adrian, dia manja. Mana mungkin tahu soal P3K? Pak Adrian, keajaiban. Ini beneran keajaiban. Detak jantung Nyonya sudah stabil. Dia sudah sadar. Ibu. Orang yang mencelakaiku adalah dia. Orang yang mencelakaiku adalah dia. Aku dengar dengan sangat jelas. Dia bicara kasar padaku, lalu langsung pergi dengan mobilnya. Vivian. Adrian, Nona Xenia ini yang selamatkan aku. Dia menolongku di tengah hujan deras. Gelang giok itu juga karena aku kesakitan. Jadi aku tarik paksa dari tangannya. Dia adalah penyelamatku. Jangan menuduh orang baik. Ibu, aku mengerti. Ibu istirahat dulu. Pegang dia. Pak Adrian, ampun Pak Adrian. Aku tidak sengaja. Aku beneran tidak sengaja. Pak Adrian, tunggu dulu. Meski Vivian yang menyetir, dia juga korban. Semua ini adalah rencana Xenia. Ini rencana pembunuhan. Pak Adrian, coba Anda lihat. Laporan ini tunjukkan bahwa sistem rem mobil ini sore ini sudah sengaja dirusak parah. Xenia sudah sengaja membuat mobil itu jadi alat membunuh. Dia sengaja pinjamkan mobil ke Vivian. Dia ini wanita jahat. Dia buat mobil ini rusak agar Vivian mati kecelakaan. Nyonya Helen juga ikut celaka karena rencana jahat Xenia. Xenia adalah pembunuh yang sebenarnya. Benar. Aku baru ingat. Aku sudah injak rem sekuatnya. Tapi remnya blong. Xenia, dasar wanita berhati ular. Tega sekali kamu. Kamu sengaja pinjamkan mobil rusak. Kamu ingin aku mati. Ya Tuhan, semuanya lihat dasar iblis berhati busuk ini. Meminjamkan mobil rusak ternyata untuk mencelakai putriku yang malang. Hah, hebat sekali, cepat sekali berubah. Sayang sekali bakatnya terbuang. Tadi tak mengaku menyetir, tapi sekarang malah jadi dipaksa menyetir mobil rusak. Ku pinjamkan padamu. Bukannya tadi bilang aku tidak pinjamkan mobil. Kenapa sekarang aku jadi sengaja pinjamkan? Omong kosong. Kamu punya bukti apa nggak pinjamkan mobil pada Vivian? Sesuai keinginanmu. Mobil ini bakal jadi milikku. Ini caramu meminjam mobil. Baru kali ini kulihat orang pinjam mobil bawa pemotong. Gak mungkin. Sejak kapan di rumahmu banyak kamera? Aku pasang kamera di rumahku. Apa aku harus lapor padamu? Biarpun mobilnya kami ambil, tapi faktanya remnya memang sudah rusak. Laporan yang kupegang ini asli. Periksa bengkel itu. Kirim semua laporannya. Baik. Sebelum dicuri mereka, kondisi mobilnya tidak ada masalah. Habislah. Kali ini beneran habislah. Aduh, dulu aku tidak mau pinjamkan mobil. Aku takut dia membunuh orang. Tidak kusangka. Mereka ternyata malah mencuri mobilku. Semua sudah kujaga, tapi tidak bisa hentikan mereka. Jahat sekali. Nenek tua ini jago sekali berakting. Biar dia membusuk di penjara. Dasar jahat. Pak Adrian, Nyonya Helen sudah stabil, sudah aman. Kita akan kembali ke rumah sakit. Jaga ibuku dengan baik. Bawa mereka. Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Kalian bosan hidup? Akhirnya kamu datang. Xenia memfitnahku. Cepat selamatkan aku. Pak Adrian, aku sudah dengar soal ibumu. Tapi ini pasti salah paham besar. Vivian bahkan tidak tega menginjak semut. Mana mungkin lakukan hal seperti tabrak lari? Pasti si orang miskin ini curi mobil dan menabrak, bahkan berani menjebak. Pasti dia pakai cara licik untuk memaksa Vivian mengaku. Tenang saja, pertunjukannya baru dimulai. Karena sudah begini, lebih baik salahkan semuanya pada Clovis. Aku masih bisa lolos. Alvin,
Akhirnya kamu datang menolongku. Dia yang sengaja merusak remnya. Alvin, aku takut. Setelah kejadian dia mengancamku, aku tidak punya pilihan, hanya bisa menurut. Benar tuh Alvin. Dasar lintah darah licik dan kejam. Kalau mau mati jangan jadikan Vivian tumbal. Semua ini perbuatanmu. Dasar pembunuh tak punya hati. Tanggung sendiri akibatnya. Aku memaksamu. Vivian, habis mandi sepat dibuangnya. Lepaskan aku. Sialan jari batik. Alvin, dasar bodoh yang diselingkuhi. Kamu kira dia gadis polos? Kami sudah lama bersama. Bukan cuma curi mobil Sania, kami juga sepakat setelah menikah dia akan memanfaatkan kamu untuk ambil harta klan tadi demi membayar utang judiku. Dia bohong. Alvin, jangan dengarkan dia. Aku bohong. Di pangkal paha kananmu ada tai lalat merah. Apa aku bohong? Wanita murahan, wanita jahat gak tahu diri. Mau jadikan aku tumbal. Kamu jangan harap bisa tenang. Jalan. Beraninya kamu selingkuh. Masih mau morotin uangku. Hajar bajingan ini sampai mati untukku. Hajar saja, Alvin. Kamu itu bodoh sekali. Vivian itu wanita murahan. Dasar bajingan. Kamu hancurkan mimpinya jadi kaya. Aku habisi kamu. Aku cakar kamu. Berisik. Tuan Alvin karena suka melindunginya. Klan Tandi ikut hancur saja. Badrian, biar saya jelaskan. Ini tak ada hubungannya dengan klan Tandi. Alvin, jangan tinggalkan aku. Clovis itu orang gila. Dia iri aku bisa nikah kaya, makanya dia sengaja fitnah. Alvin, percaya padaku. Cintaku padamu itu tulus. Kalau aku berkhianat, biar aku kesambar petir. Buat apa bersumpah serapah? Biar semua lihat kesucianmu. Aku mau data mereka, rekap hotel 6 bulan terakhir, foto mesra dan rincian transaksi keuangan. Tenang saja Nona Sania, asal bayarannya pas, warna celana dalamnya pun akan saya cari. Selidiki sedalam mungkin. Aku tidak mau cuma peringatan, tapi pukulan yang mematikan. Vivian! Beraninya kamu selingkuh di belakangku! Hah? Alvin, dengar penjelasanku. Semua foto itu editan Sania mau menjebakku. Aku belikanmu berlian merah bir. Kamu malah sama penjudi ini diranjang dan merampok hartaku. Sekarang aku umumkan, pernikahan besok dibatalkan. Aku tak mau wanita busuk sepertimu. Pak Adrian, Anda kan pemaaf. Tadi saya salah paham. Mohon lupakan saja. Pergi. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Menjijikan. Jangan pergi! Jangan pergi! Dasar pembawa sial tak berguna. Cuma bikin rugi. Aku susah payah membesarkanmu. Biar kamu nikah kaya dan aku hidup enak. Tapi kamu malah hancurkan semua. Besanku yang kaya raya. Villa besarku. Semua hancur karena kamu anak sialan. Kenapa kamu tidak mati saja? Padrian, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Hari ini aku dan Vivian putus hubungan keluarga. Hidup matinya bukan urusanku lagi. Kalau mau tangkap saja dia. Jangan libatkan aku. Hilang. Semuanya hilang. Mohon para pengacara menjadi saksi. Akan kutuntut mereka secara pidana. Atas pencurian, pemalsuan bukti, fitnah keji, dan penjebakan. Semua sekaligus. Aku pastikan tidak akan terima damai. Mereka semua harus membusuk di penjara. Sania, kamu jangan begitu tega. Tante selama ini selalu anggap kamu seperti anak kandung. Setiap kali bertemu Tante selalu sambut kamu dengan ramah dan penuh perhatian. Kenapa kamu sangat kejam dan ingin membuat Tante celaka? Sania, aku senang hilaf. Semua karena Vivian si jalang itu. Perasaanku padamu itu tulus. Kita sudah lama bersama. Apa kamu tega melihatku mati? Aku mohon biarkan aku hidup. Bu Nata, kamu bukan peduli padaku, tapi pada tas mewah dan uang yang kuberikan. Parasit yang hidup dari hartaku berani bersikap sok tua kepadaku. Dan kamu, Clovis, rasa cintamu itu simpan saja di penjara. Ceritakan pada teman satu selmu. Kenapa? Kenapa kamu terlahir memiliki segalanya? Ambil mobil jelekmu. Memang kenapa? Kamu sangat kaya. Jadi kambing hitamku di penjara takkan mati kan? Harusnya kamu ngaku. Sekarang aku gagal jadi istri kaya terpandang. Dasar jalan kamu yang hancurkan hidupku. Sania, mati saja kamu. Aku mau kamu mati bersamaku. Wanita ini sudah gila. Cepat hentikan dia. Hentikan. Mati
Tangkap mereka bertiga. Diamlah. Giring mereka ke polisi. Serahkan rekaman video dan semua buktinya. Dasar wanita licik dan kejam. Kamu pikir sudah menang? Coba kamu tas kayak itu dan beli pinjamkan mobil. Apa aku akan jadi begini? Ini karena kamu tanggung salahku. Ini semua salahmu. Jadi hantu pun takkan ku lepas. Adrian, Sania, ini semua bukan urusanku. Ini semua salah mereka. Aku cuma menumpang saja. Hukum mati saja mereka. Lepaskan aku yang sudah tua ini. Jangan pikir ibu bisa kabur. Kamu tidak akan bisa kabur. Kita semua akan mati bersama. Diam kamu. Semua karena kamu Soka yang bikin masalah. Kenapa aku juga harus mati? Sania, aku sungguh salah. Tolong bantu aku, memohon. Aku tak mau dipenjara demi hubungan kita. Tolong selamatkan aku. Suruh mereka melepaskan aku. Nanti aku akan turuti semua maumu. Hubungan? Bicarakan saja hubungan itu dengan iblis di neraka. Penderitaan kalian justru baru saja dimulai. Kakak, aku salah. Jangan diinjak. Pengecut sepertimu tidak pantas jadi pria. Jilat pantai ini sampai bersih pakai lidahmu. Vivian, dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan jadi begini. Aku seharusnya jadi menantu purba. Jadi hantu buta akan kulepaskan kamu. Wah, bukannya ini calon istri orang kaya itu ya? Dengar-dengar dulu dia punya sahabat kaya yang anggap dia seperti adiknya. Iya kan? Katanya Nona Sania selalu baik padanya. Tas dan baju mahal puluhan juta sering diberi. Kalau itu sahabatku, pasti ku sanjung setiap hari. Tapi memang ada orang rendahan tak tahu diri, habis tabrak orang, malah fitnah sahabatnya. Rasakan akibatnya, peluang emas dihancurkan sendiri. Benar sekali. Ah, tanganku. Clovis, kamu brengsek tidak punya malu. Ini semua salah kamu. Kamu yang hancurkan mimpiku jadi kaya. Ini, apa-apaan ini? Siapa yang berani menyegel rumahku? Bukannya ini Bu Nata yang pamer mau jadi mertua orang kaya? Kamu belum tahu ya, tabungan dan rumah atas namamu sudah disita dan dilelang paksa. Untuk ganti mobil Nona Sania dan biaya medis Kansalu, masih mau jadi mertua orang kaya. Sebaiknya kamu cepat cari tempat untuk tinggal. Tidak boleh, ini adalah rumahku. Ini tabungan hari tuaku. Sania si jalang itu sudah kaya. Kenapa mau hancurkan aku? Tidak adil. Rumahku. Kalian mau aku mati ya? Pengemis bau, kamu kotori gaun mahalku, sanggup ganti? Bu Dina. Ya ampun, bukankah ini Bu Nata yang dulu selalu pamer menantunya sangat kaya dan akan menjadi mertua orang kaya? Kenapa sekarang berebut sampah dengan anjing? Jangan katakan lagi, kumohon. Ini untukmu, ambil saja yang banyak biar bisa jenguk putrimu yang dipenjara belasan tahun itu. Karma. Ini semua karma. Bu Sania, perlu aku usir dia? Nanti dia bisa mengamuk menabrak mobil ibu. Tak usah. Tutup jendela, jalan. Di kehidupan lalu, pintu ini disegel pengadilan, dingin dan pucat. Ayah dan ibu dipaksa Clovis dan Vivian sampai putus asa. Keduanya jatuh dari atap. Bais, jangan baca koran terus. Tolong keluarkan ikan tim yang ada di penghangat itu. Sania bentar lagi sampai. Aduh, putriku tersayang akhirnya pulang. Di luar anginnya kencang sekali. Tanganmu dingin tidak? Kamu semalam tidak tidur nyenyak ya? Ayo cepat masuk. Ibu sudah masakkan sup iga jagung kesukaanmu. Syukurlah, syukurlah. Asalkan Sania selamat dan sehat. Itu sudah lebih dari cukup. Ayah, ibu. Loh, kenapa malah menangis? Apa kamu diganggu orang di luar? Sania, jangan takut. Apapun yang terjadi, rumah selalu tempatmu berlindung. Nggak apa-apa.
Tidak ada yang bisa ganggu aku. Aku hanya terlalu kangen kalian. Senang bisa bertemu kalian lagi. Benalu yang bersembunyi di kegelapan dan ingin menghisap darah klan purba sudah dibasmi seluruhnya. Di kehidupan ini, aku akhirnya beneran melindungi orang terkasihku. Dasar, anak ayah dan ibu kan di sini. Cepat, duduk dan makan. Nanti supnya keburu dingin. Tuan, nyonya, nona muda. Di luar ada seorang tuan bersama seorang nyonya ingin berterima kasih langsung. Nyonya Helen, kondisi Anda baru saja pulih. Kenapa tidak istirahat lebih lama, malah datang langsung ke sini? Sania, nyawaku ini kamu yang selamatkan dari dewa neraka. Kalau tidak datang untuk berterima kasih, aku ini bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Adrian, cepat minta maaf padanya. Aku dengar hari itu kamu hampir membuat Sania ditangkap. Nona Sania, malam itu aku panik karena khawatir. Tanpa tahu kebenaran hampir salah menilaimu. Kata maaf ini seharusnya aku ucapkan sejak dulu. Anda terlalu sungkan. Orang baik pasti dilindungi. Aku tak peduli kejadian malam itu. Kalau aku di posisimu melihat ibuku bersimbah darah antara hidup dan mati, mungkin aku lebih gegabah. Sikap Nona Sania membuatku kagum. Tapi kami selalu bedakan utang budi dan dendam. Salah harus diakui, budi harus dibalas. Ini 3 proyek bangunan ikonik grup Salu di selatan kota. Selama Nona Sania bersedia, grup Salu akan beri keuntungan tertinggi. Jika grup Purba mau bekerja sama, Karena Pak Adrian begitu tulus, aku akan terima tawaran ini. tentu saja. Senang bekerja sama, Bu Sania. Aduh, kita kasihkan mengobrol. Nyonya Helen, Pak Adrian, kalian sudah datang jauh-jauh. Pasti belum makan kan? Benar. Kondisi Nyonya Helen baru pulih, jadi butuh banyak nutrisi. Istriku baru membuat sup iga masakannya cukup enak. Kalau tidak keberatan, ayo makan bersama di sini. Wah, bagus sekali. Tadi saat masuk aku sudah mencium aromanya. Perutku ini jadi lapar dibuatnya. Adrian, kalau begitu hari ini kita cicipi masakan Bu Nina ya. Maaf merepotkan. Jangan sungkan. Silakan.